Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas WT 014, kami akan menjelaskan pertanyaan tentang termodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Dafa. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan ilmu termodinamika itu apa dan peran penting dalam dunia engineering. Termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang energi, yang mana secara spesifik menjelaskan antara hubungan energi panas dan kerja. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos dan dynamic, di mana artinya thermos adalah panas dan dynamic adalah perubahan. Dalam mempelajari ilmu termodinamika, pasti kita akan mempelajari energi. Energi itu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Maka dari itu energi hanya dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka dari itu disebut dengan prinsip kekekalan energi. Dalam ilmu termodinamika terdapat 3 buah hukum, di mana ada hukum pertama, kedua, dan ketiga. Pada hukum pertama di sini berkaitan tentang kekekalan energi, di mana jumlah total energi pada sistem termodinamika tertutup sama dengan jumlah total energi pada suatu sistem dan bekerja pada suatu sistem. Pada hukum yang kedua berkaitan dengan entropi, di mana jumlah keseluruhan entropi di sini akan cenderung meningkat berdasarkan waktu menuju tempat maksimalnya. Di hukum yang ketiga ini membahas tentang nol absolut, di mana sistem yang bekerja akan mencapai pada temperatur nol absolut, akan berhenti, dan entropi akan menurun. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa apa sih peran termodinamika dalam dunia engineering itu. Sebelumnya itu saya udah menjelaskan bahwa ada hubungan antara energi panas dan kerja, ya. Jadi di sini saya akan menggambarkan cara kerja pada mesin kendaraan mungkin, ya. Saya gambar dulu. Ya, jadi begini, ya. Di sini ada perubahan antara energi kimia menuju energi mekanik. Yaitu energi kimia ini kita maksud itu bensin, dan energi mekanis ini yaitu pergerakannya itu. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa peran pentingnya itu yaitu dalam sistem kerja pada mesin kendaraan bermotor ini, kita dapat menghitung ada 7 poin di sini. Silinder bor itu yaitu diameter antara dari sini ke sini nih. Diameternya itu berapa sih diameter silindernya? Yang kedua itu adalah panjang langkah. Di sini terdapat TMA, TMB, di mana TMA itu titik mati atas piston dan TMB itu titik mati bawah piston. Jadi pada poin kedua ini kita dapat menghitung nih panjang langkahnya ini berapa. Pada poin ketiga, volume clearance. Volume clearance ini adalah apabila posisi piston ada di TMA, maka dapat dihitung volume yang ada di TMA ke atas ini.
Selanjutnya pada poin keempat ada volume langkah. Nah, langkahnya itu kan tadi ada TMA sama TMB. Jadi volume yang ada di sekitar sini dapat kita hitung nih. Ada berapa dalam silinder ini. Poin kelima itu ada apabila volume silinder penuh. Volume silinder penuh berarti yang dapat dihitung di sini adalah fluida atau cairan yang ada di sini. Cairan yang dapat menuju ke atas pada piston ini. Jadi volumenya dapat kita hitung nih di sini. Selanjutnya rasio kompresi. Kompresi itu terjadi apabila piston dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas sebelum pembakaran ya. Jadi rasio kompresinya dapat kita hitung berapa dari sini menuju ke sini. Kompresinya itu berapa sih rasionya? Nah, tekanan efektif rata-rata. Jadi dalam kerja mesin ini ada beberapa langkah ya. Jadi tekanannya itu dapat kita hitung rata-ratanya berapa dan efektifnya itu berapa sih. Jadi cara kerja mesin itu ada hubungannya sama termodinamika ini. Karena emang dari energi kimia ini menjadi mekanis. Jadi di situ terdapat ada dua buah energi yang berubah menjadi suatu energi yang kita butuhkan gitu. Jadi peran termodinamika ini dalam dunia engineering itu sangat penting karena memang ini kebutuhan kita untuk sehari-hari. Selain mesin kendaraan bermotor ini, peran penting lainnya itu misalnya air conditioner, AC. Nah, di situ udah ada lagi cara-cara lainnya itu untuk ke sistem termodinamika ini. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Haji Widodo dari kelas WTE 014. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk UTS termodinamika yang membahas tentang energi ya di nomor 2. Langsung saja kita mulai. Energi itu didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja. Energi itu ada energi potensial, kinetik, atau energi mekanik. Dan saya akan membahas energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki suatu materi berdasarkan dari suatu ketinggian benda tersebut. Energi potensial ini dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali Z, di mana EP itu merupakan energi potensial yang satuannya adalah Joule, M ini adalah massa benda yang satuannya adalah kilogram, dan Z ini adalah posisi ketinggian benda yang satuannya adalah meter. Laju aliran energi potensial per satuan waktu itu dinyatakan dengan EP sama dengan M dikali G dikali Z, dan yang membedakannya ini adalah EP-nya ini adalah menyatakan kecepatan energi potensial yang satuannya adalah watt, dan M-nya ini menyatakan laju aliran massa yang satuannya adalah kilogram per second. Lalu lanjut ke energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi kinetik ini dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK ini adalah energi kinetik yang satuannya adalah Joule, M ini adalah massa benda yang satuannya adalah kilogram, dan V ini adalah kecepatan gerak benda yang satuannya adalah meter per second. Dan laju aliran energi kinetik per satuan waktu ini dinyatakan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V, yang
Yang membedakannya adalah EK-nya di sini menyatakan kecepatan energi kinetik yang satuannya adalah watt, dan M-nya ini menyatakan laju aliran massa yang satuannya adalah kilogram per second. Lanjut ke energi panas. Panas adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya. Panas ini dapat mengalir dalam 3 mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya perpindahan panas ini hanya pada suatu zat hanya kalor saja yang berpindah, tetapi tidak dengan partikel-partikelnya. Secara sederhana, laju perpindahan panas ini bisa dirumuskan sebagai kalor yang mengalir persatuan waktu. Perpindahan panas ini dapat dirumuskan dengan Q per T sama dengan K dikali A dikali T2 dikurang T1 per X, di mana K ini adalah konduktivitas kalor dan A ini adalah luas penampang, T2 dikurang T1 itu adalah selisih suhu, dan X ini adalah jarak kedua titik. Lanjut ke konveksi. Konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada medium cair dan gas. Perpindahan kalor ini disertai dengan perpindahan mediumnya atau penampangnya. Contoh, misal ketika kita masak air. Ketika air mendidih ini terjadilah perpindahan panas dari api kompor ke panci lalu ke air yang menyebabkan air ini menjadi mendidih ya. Perpindahan kalor konveksi dirumuskan dengan Q per A sama dengan H dikali A dikali T2 dikurang T1. Di mana H ini adalah tetapan konveksi. Setiap benda memiliki tetapan konveksi yang berbeda-beda nilainya. A ini adalah luas penampang dan T2 dikurang T1 ini adalah selisih suhu. Lanjut ke perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini merupakan perpindahan panas yang tidak menggunakan perantara. Seperti contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi. Daya serap benda pada radiasi ini ditentukan oleh warnanya. Jadi semakin gelap warna, maka benda tersebut akan cenderung lebih mudah menyerap panas radiasi. Panas yang dipancarkan melalui radiasi ini yang disebut adalah emisivitas ya, atau kehitamannya. Dimana jika benda itu berwarna hitam, nilai emisivitasnya itu adalah 1, dan jika benda tersebut berwarna putih, nilai emisivitasnya itu adalah 0. Panas radiasi ini dapat dirumuskan dengan Q per T sama dengan sigma dikali E dikali A dikali T pangkat 4. Secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini merupakan perpindahan panas yang tidak menggunakan perantara. Seperti contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi. Daya serap benda pada radiasi ini ditentukan oleh warnanya. Jadi semakin gelap warna, maka benda tersebut akan cenderung lebih mudah menyerap panas radiasi. Panas yang dipancarkan melalui radiasi ini yang disebut adalah emisivitas ya, atau kehitamannya. Dimana jika benda itu berwarna hitam, nilai emisivitasnya itu adalah 1, dan jika benda tersebut berwarna putih, nilai emisivitasnya itu adalah 0. Panas radiasi ini dapat dirumuskan dengan Q per T sama dengan sigma dikali E dikali A dikali T pangkat 4. Dengan sigmanya ini adalah konstanta Stefan Boltzmann, yaitu 5 dikali 6, dikali 5,675 dikali 10 pangkat min 8 derajat Celcius. A ini adalah luas permukaan benda atau luas penampang. E ini adalah emisivitas atau nilai kehitaman, dan T ini adalah suhu dalam Kelvin ya. Lanjut, ada kerja di sini. Kerja itu biasanya dilambangkan dengan W ya, yaitu adalah energi yang dihasilkan oleh
suatu gaya yang bergerak pada jarak tertentu yang dirumuskan dengan persamaan W sama dengan F dikali S, di mana W ini adalah work atau kerja, F ini adalah gaya, dan S ini adalah jarak. Gaya merupakan tekanan dikali luas permukaan, sehingga dW sama dengan P dikali A dikali ds. A ini adalah luas permukaannya dan ds ini adalah diferensial sistem. Baik, kita lanjut ke entalpi. Entalpi itu adalah energi yang dimiliki suatu materi berdasarkan dari nilai suhu dan tekanannya. Jadi nilai entalpi ini sangat berpengaruh terhadap suhu dan tekanannya. Jadi kalau kita tahu nilai suhu dan tekanannya, maka kita akan mengetahui pula nilai entalpinya itu berapa. Entalpi, cara mengetahui nilai entalpi ini bisa dengan mudah kita mendownload software yang bernama System Property ya. Jadi kita tinggal input data dari nilai suhu dan tekanannya, maka langsung keluar nilai entalpinya itu berapa. Kalau secara umum rumus entalpi itu adalah H sama dengan U ditambah P dikali V, di mana H itu adalah entalpi sistem yang satuannya adalah Joule, U itu adalah energi dalam atau energi internal, P itu adalah tekanan sistem atau pressure, V itu adalah volume sistem. Karena U adalah energi internal yang yakni energi yang dimiliki oleh benda karena temperaturnya, maka U merupakan sistem atau fungsi dari T, atau U sama dengan G dikali T. Maka awal mula mestinya entalpi ini secara umum tergantung dari suhu dan tekanan, atau suhu itu temperatur dan tekanan itu pressure, yakni H sama dengan T dikali P. H sama dengan F dikali T dikali P. Yang mana F ini adalah gaya, T ini adalah temperatur, dan P ini adalah pressure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Febrian Riansyah dari kelas WT 14 akan mempresentasikan sistem-sistem pada termodinamika. Yang pertama ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mengalami transfer energi tetapi tidak mengalami transfer massa. Massa di dalam sistem tertutup selalu tetap, meskipun volume geometri batasan sistem berubah. Contoh dari sistem tertutup adalah silinder piston yang berisi udara. Dalam hal ini terjadi transfer energi berupa kerja yang menekan piston, akan tetapi tidak terjadi transfer massa. Yang kedua ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang dimana terjadi transfer energi dan transfer massa. Volume dan geometri batasannya selalu tetap. Contoh dari sistem terbuka adalah aliran fluida pada suatu pipa pemanas surya parabolik. Dalam hal ini terjadi transfer energi dalam bentuk penerimaan panas radiasi dan juga terjadi transfer massa berupa aliran fluida. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang di dalamnya tidak terjadi transfer energi dan transfer massa. Contoh dari sistem ini berupa alam semesta. Soal nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan steady state dan unsteady state. Langsung saja saya mulai. Steady state itu adalah suatu sistem yang berada dalam kondisi tunak. Maksudnya adalah hal ini terjadi apabila tidak ada satupun sifatnya yang mengalami perubahan terhadap satuan waktu tertentu, atau mengalami perubahan terhadap waktu tapi jumlahnya ini sangat kecil, sehingga dapat diabaikan untuk suatu volume dalam keadaan tunak. Identitas dari zat di dalam volume atur terus-menerus mengalami perubahan, namun jumlah total
jumlah totalnya selalu konstan terhadap setiap waktu dan tidak terjadi penumpukan massa. Jadi laju massanya itu adalah sigma M1 sama dengan sigma M2, atau laju aliran massa pada sisi masuk sama dengan jumlah laju aliran massa pada sisi keluar. Sedangkan unsteady state itu adalah kebalikan dari steady state, yaitu keadaan tak tunak. Suatu sistem ini berada dalam kondisi unsteady state apabila keadaannya ini mengalami perubahan terhadap waktu tertentu. Contohnya adalah ketika kita men-start up atau mematikan turbin, kompresor, dan motor. Pada keadaan tersebut menyatakan bahwa perubahan jumlah neraka yang berada di dalam volume atur sama dengan perbedaan antara jumlah total massa yang masuk dengan jumlah total massa yang keluar. Saya akan menjelaskan hukum pertama termodinamika. Pada prinsipnya, hukum pertama termodinamika menyatakan tentang kesesalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Yang pertama ini ada hukum pada sistem tertutup. Hukum pada sistem tertutup adalah perubahan energi yang terjadi pada sistem tertutup sama dengan selisih antar energi yang masuk ke dalam sistem dengan energi yang dikeluarkan oleh energi tersebut. Misalnya pada silinder piston yang berisi udara. Sistem udara yang semula memiliki energi awal ini mendapatkan dari lingkungan tersebut ada panas yang menyebabkan kenaikan temperatur molekul-molekul udara di dalam piston. Kenaikan ini disebabkan gerak oleh molekul udara. Semakin cepat yang akhirnya akan meningkatkan tekanan pada udara tersebut. Ada tekanan udara ini akan menimbulkan gaya yang menekan dari piston yang silinder, sehingga menyebabkan piston ini bergerak dari posisi awal ke posisi akhir. Gaya gerak piston inilah yang merupakan energi yang dikeluarkan oleh sistem kerja tersebut. Sistem udara dalam piston ini akhirnya memiliki energi sebesar kedua berdasarkan hukum 1 termodinamika. Proses ini dapat digambarkan dengan persamaan. Ada perubahan energi sistem, energi masuk, dan energi keluar. Persamaan menyatakan bahwa panas yang diberikan pada suatu sistem akan menyebabkan sistem melakukan kerja, dan panas tersebut juga akan menyebabkan kenaikan energi internal pada sistem. Kenaikan energi internal berupa suhu udara di dalam silinder yang meningkatkan dan gerak molekul-molekul udaranya yang semakin cepat dan acak. Hukum termodinamika 1 pada sistem terbuka adalah perubahan energi pada sistem terbuka merupakan selisih antara energi yang masuk pada sistem dan energi yang keluar dari sistem tersebut. Energi yang masuk dan keluar dari sistem tersebut meliputi dari transition energi, yaitu panas, dan kerja storage energi yang merupakan energi yang dimiliki oleh massa yang mengalir
masuk keluar ke sistem energi potensial, energi kinetik, dan energi entalpi yang merupakan gabungan antara energi internal dan aliran. Pada semua analisis proses termodinamika satu ini termasuk pada sistem terbuka. Selain konsep kekekalan energi, konsep kekekalan massa juga harus tetap dipegang. Konsep kekekalan massa pada sistem terbuka menyatakan bahwa perubahan massa yang terjadi pada sistem terbuka merupakan selisih antara massa yang mengalir masuk ke dalam dan massa yang masuk keluar dari sistem. Dalam melakukan analisis termodinamika 1 pada sistem terbuka, hal yang pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan batasan sistem yang akan dianalisis. Berdasarkan hukum ini, maka neraka energi yang sistem terbuka dinyatakan adalah yang laju yang masuk dan ada yang laju yang keluar. Laju di mana laju perubahan energi atau akumulasi pada sistem ini energi berupa panas, kecepatan energi. Saya akan menjelaskan analisis hukum termodinamika 1 pada kompresor. Kompresor adalah sebuah alat yang memiliki fungsi untuk mengalirkan aliran fluida dalam fase gas atau udara dengan bantuan energi mekanik yang berasal dari listrik. Ini gambarnya. Untuk keadaan steady state, laju energi yang keluar sama dengan energi yang masuk. Energi yang masuk ke sistem adalah energi yang dibawa oleh aliran fluida yang masuk. Sedangkan energi yang keluar adalah energi yang dibawa oleh aliran fluida keluar. Dengan demikian, W tambah M1 dalam kurung G kali Z1 tambah setengah kali V1 kuadrat tambah H1 sama dengan M2 dalam kurung G kali Z2 tambah setengah kali V2 kuadrat tambah H2. Sedangkan M sama dengan M2 sama dengan M. Dengan demikian persamaannya menjadi W sama dengan M G kali dalam kurung Z2 kurang Z1 ditambah setengah kali dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah dalam kurung H2 min H1. Contoh, udara pada tekanan 1 bar dan 25 derajat Celcius memasuki sebuah kompresor dengan kecepatan rendah. Tekanan keluarnya adalah 3 bar. Untuk selanjutnya memasuki nozzle, di mana suhu udara tersebut terekspansi menjadi 600 meter per detik, di mana tekanan udaranya menjadi 1 bar dan 25 derajat Celcius seperti semula. Jika pada saat kompresi terjadi adalah 240 kJ per kilogram, berapa panas yang dipindahkan? Analisis. Oleh karena kondisi udara yang keluar sama dengan yang masuk, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan entalpi dari udara, sehingga persamaannya menjadi Q sama dengan setengah kali M dalam kurung U2 kuadrat ditambah WS dalam kurung A. Karena M tidak diketahui, maka persamaannya A dinyatakan dalam satuan massa, di mana Q sama dengan setengah dalam kurung 600 meter per detik kuadrat dikali 1 kJ per kilogram per 1000 meter kuadrat per detik kuadrat ditambah min 240 kJ per kilogram.
sehingga menjadi Q sama dengan 180 kJ per kilogram dikurangi 240 kJ per kilogram sama dengan min 60 kJ per kilogram. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.